Halo, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya, Reva Regam Santika, dalam channel Reva Cemil Belajar. Dalam pertemuan kali ini, Reva akan sharing materi algoritma dan struktur data 2. Dalam video pertemuan kali ini, Reva akan bahas tentang singly linked list yang merupakan pembahasan di modul algoritma dan struktur data 2. Sebelum kita mulai belajar, Reva ingin mengucapkan terima kasih sudah pilih video ini dan jangan lupa untuk subscribe dan like video aku serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu bisa jadi orang yang pertama tahu video terbaru aku. Dan sekarang kita akan bahas tentang singly linked list. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian akan memahami konsep dan bentuk penyimpanan data dalam memori secara dinamis berupa linear singly linked list. Dan topik yang dibahas kali ini adalah ilustrasi linear single linked list, inisialisasi linked list, pembuatan sebuah simpul, pembuatan simpul awal, insert kanan atau insert akhir, insert kiri atau insert awal, dan insert tengah. Dan dalam video kali ini yang akan dibahas adalah tentang pendahuluan dari single linked list. Dan berikut ini adalah pembahasannya. Oke, udah ya. Oke, sekarang slide-nya udah tampil, udah bisa kelihatan. Oke, sekarang kita hari ini di link list gitu ya. Kita akan masuk ke materinya tentang link list di pertemuan kelima kali ini gitu ya. Insya Allah kita akan masukkan tentang pendahuluan link list, kemudian pembuatan simpul baru, terus kemudian insert kiri, insert kanan, kemudian insert tengah. Nah, link list ini adalah objek yang di-link satu dengan yang lainnya, gitu ya. Apa sih itu list, gitu ya. Nah, kalau sebelumnya kita kan pakai array satu dimensi, gitu ya. Ada array satu dimensi disebutnya juga sebagai vektor, kadang-kadang juga disebutnya sebagai list. Nah, sini bisa ilustrasikan sebagai berikut, gitu ya. Kalau misalkan kita sebelumnya menggunakan di daftar gitu bentuknya sepertinya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi kalau di stack kan bentuknya dia kebalikan. 0-nya ada di bawah, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, berikutnya di sini adalah list dengan 5 elemen. Oke. List dengan 5 elemen di sini sebagai contoh kalau misalkan kita menggunakan array gitu ya, sebelumnya udah tahu ya A0, A1, sampai dengan A4. Oke, secara umum dipanggilnya adalah AI, di mana I-nya adalah nilai indeks gitu ya dari setiap elemen yang ada. Nah, kalau misalkan kita list dengan 5 elemen dengan alamat continuous gitu ya, ini biasanya di sini kita memberikan memberikan suatu alamat memori dengan menggunakan bilangan heksa. Di sini ya 218 nih, bilangan H-nya adalah bilangan heksa. Oke, di mana di sini nilai I-nya 0, I lebih kecil sama dengan 4, sampai dengan I lebih kecil sama dengan 4, kemudian sini I++. Di sini printf-nya gitu kita mencetak nilai dari AI-nya dia dengan format tipe datanya adalah bilangan heksa. Maaf saya tanya lagi, ini slide-nya tampil nggak? Slide-nya tampil nggak? Tampil, Bu. Ya, selanjutnya. Oke, nah berikutnya adalah ini berarti bilangan heksanya nilai alamatnya dia bersambung satu dengan yang lainnya. Ya 2128. Kemudian ini karena dia 2 byte berarti dia lompat nih 2 byte. Berarti 21 DA, kemudian 21 DC, DE sampai dengan E0. Nah, alamat itu apa sih? Sebenarnya kan kita sempat mengenal alamat gitu ya dengan menggunakan yang namanya pointer. Nah, di sini kita ada RAM, misalkan RAM 64 byte gitu ya, dari 0, 1, 2, 3 sampai dengan 64 kali 1024 kali 1024 dikurangi 1. Ini sempat dibahas di kalau pelajaran di PTI gitu ya, saya nggak akan bahas lebih lanjut untuk ini. Nah, dengan integer A berbentuk sebuah variabel elemen sebesar 2 byte. Nah, nomor byte yang pertama paling kiri disebutnya sebagai MSB yang dipakai sebagai elemen. Alamat. MSB itu adalah most significant byte. Ya. Nah, ini list dengan 5 elemen, ini bukan link list, ya hanya list gitu ya. Nah, bukan list yang di-link satu dengan yang lainnya, tapi list yang bersisian atau bergandengan atau berurutan kontinu satu dengan yang lainnya sedemikian rupa sehingga alamat tiap elemen itu bersambung satu dengan yang lainnya, continuous nilainya. Nah, jadi link list itu apa gitu? Kalau list itu kan berarti sama seperti array gitu kan. Nah, kumpulan dari elemen-elemen yang terhubung satu dengan yang lainnya gitu ya. Tapi dia tidak di-link nilainya gitu. Nah, objek yang di-link satu dengan lainnya sehingga menjadi sebuah list. Nah,
Yang dimaksud objek sini adalah sekumpulan elemen yang digabung menjadi satu kelompok yang disebutnya sebagai structure atau vertex atau node atau titik atau record atau simpul. Nah, linked list ini adalah dasar dari kita belajar binary tree sampai dengan nanti kalian yang mungkin mau ambil expert programming gitu nanti akan masuk ke namanya ke algo 3 gitu ya. Ini adalah dasarnya ini linked list. Nah, setiap elemen mempunyai tipe data tersendiri gitu elemen-elemennya. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat sebuah linked list, pasti kita harus menyiapkan dulu strukturnya. Gitu ya, struktur dari sebuah simpulnya. Jadi, setiap kotak-kotak itu kalau misalkan di array kan dibilangnya elemen gitu ya. Kalau ini disebutnya sebagai simpul. Nah, setiap simpul itu terdiri dari dua bagian. Ada bagian info sama bagian link. Nah, pada saat kita ingin mendefinisikan gitu ya, mendefinisikan si simpul ini gitu ya, karena dia tipe datanya berbeda, yang satu tipe datanya misalkan ini isinya adalah bilangan integer, yang satu link, kalau link itu berarti adalah pointer. Ini kan berbeda, ya kan, tipe data yang berbeda. Maka kita harus definisikan dia harus dengan tipe data yang sama. Oke, mendefinisikan kedua bagian ini gitu menjadi kesatuan dan kita definisikan elemen si simpul ini dengan menggunakan tipe data yang baru. Nah, untuk membuat sebuah tipe data baru, itu kan kita pakai namanya adalah structure. Ingat di algo 1. Nah, structure itu fungsinya adalah untuk membuat sebuah tipe data baru. Gitu ya. Dari kumpulan-kumpulan elemen yang memiliki tipe data yang berbeda. Gitu. Maka, kita membuatnya adalah ini, tipe def struct node. Nah, berarti kita mendefinisikan gitu ya, bahwa kita akan punya sebuah tipe data namanya adalah struct node. Nah, tipe def-nya digunakan adalah untuk mempersingkat penulisan gitu ya nantinya. Nah, struct node ini gitu ya, struct node ini terdiri dari dua bagian. Bagiannya adalah info dengan link. Nah, si link ini tipe datanya adalah struct node pointer link, integer info. Gitu. Jadi di dalam satu node itu, dalam satu simpul itu ada dua bagian info sama link. Tapi supaya bisa menjadi satu kesatuan, maka kita buatlah tipe data yang baru, namanya adalah struct node. Nah, kalau misalkan kita mau buat sebuah tipe data itu kan tidak ada pakai spasi, ya kan? Pasti kan misalkan integer, double gitu kan ya. Terus kemudian karakter itu kan tipe data itu kan namanya apa ya? Kalau dibilang kan tidak menggunakan spasi. Nah, untuk mempersingkat penulisannya gitu ya, maka kita ganti nih penulisan struct node-nya jadi simpul. Maka kita definisikan tipe def struct node simpul. Berarti nanti ini dipanggilnya dengan tipe datanya adalah simpul. Gitu. Jadi kita buat dulu gitu ya, kalau kita ingin mendefinisikan tipe datanya adalah kita pakai namanya adalah struct node, tipe def struct node, satunya adalah tipe data baru yang terdiri dari dua bagian atau dua elemen, yaitu adalah info dengan link. Oke, si link ini adalah pointer, gitu kan? Maka kita harus jadikan dia tipe data yang sama dengan si info ini supaya jadi satu kesatuan. Oke. Nah, berikutnya adalah setelah struct kita buat tipe data baru untuk kedua elemen ini sehingga menjadi satu kesatuan, berikutnya kita panggil sistem penulisannya dipersingkat menjadi tipe def struct node simpul. Maka nanti dipanggilnya tipe datanya adalah dengan namanya simpul. Jadi simpul akan terdiri dari dua bagian, info dengan pointer link. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan pointer? Masih ingat ya pointer di algo 1. Nah, di algo 1 ini ada integer A sama dengan 25. Kalau kita mau cetak nilai A-nya udah pasti 25 nilainya. Nah, tapi si A ini kan pasti punya alamat. Gitu ya. Ada variabel memori yang isinya dapat diubah-ubah. Oke. Nah, jadi di sini kan biasanya hanya bisa menampung nilai. Nah, kita mau tahu nih gitu ya. Kalau misalkan pointer itu alamatnya berapa sih gitu kan ya. Nah, kalau misalkan ini kan kita mau cetak nilai kan, mau cetak nilainya tinggal persen I aja terus cetak nilai A-nya berapa. Nah, kalau misalkan pakai pointer, nah ingat kalau di dalam pointer itu ada dua apa namanya ya? Ada dua simbol yang dipakai, tanda ampersand yang seperti ini dengan pointer. Oke, kalau tanda ampersand ini berarti kan alamat. Berarti kita ngasih tahu bahwa P itu dikasih alamatnya adalah A. Kok alamatnya A? Karena P kita definisikan dengan namanya adalah pointer. Oke, maka kita harus mendefinisikan alamatnya.
alamat dari A, bukan nilai A-nya yang 25. Nah, pada saat dicetak kok nilainya 25? Karena kita menggunakan simbol ini, bintang. Nah, simbol bintang itu digunakan untuk menunjukkan value. Nah, menunjukkan value atau nilai dari si pointernya. Oke. Kalau misalkan saya cuma nulisnya P doang, maka yang ternyata kata sini P sama dengan alamat A, berarti alamat A-nya berapa? Nah, ini alamat A-nya 21C8, misalkan, berarti yang ternyata adalah 21C8. Oke, nah ini integer A, pointer P. Nah, P itu adalah tadi pointer integer, hanya dapat diisi dengan alamat. Alamat variabel yang tipe datanya adalah integer. Tidak dapat diisi dengan nilai seperti nilai ujian, jumlah umur, jumlah barang, umur, dan sebagainya. Oke, hanya bisa diisi oleh alamatnya saja. Oke, ingat ya tadi tanda dan sebutnya untuk menyatakan alamat. Oke, saya perlu jelasin lagi. Nah, tadi dikatakan kalau misalkan kita ingin membuat sebuah simpul gitu ya, tadi kan kita harus mendefinisikan si simpul itu kan memang terdiri dari dua bagian. Supaya bisa saja di satu kesatuan gitu ya, maka kita harus mendefinisikan itu memiliki tipe data yang sama. Maka kita gunakan tadi adalah struct node. Oke, kemudian dipanggil gitu ya, pemanggilan dari tipe data struct node menjadi simpul. Nanti tipe datanya adalah simpul. Oke. Nah, ini adalah contoh dari ilustrasi dari linked list. Oke, dalam memori. Nah, di sini ada array 1, array lagi. Simpul 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan ini terhubung nih satu dengan yang lainnya. Nah, proses pembuatan simpul, misalkan perhatikan di dalam memori belum ada linked list-nya. Kemudian akan dibuat sebuah simpul awal adalah simpul pertama. Oke, misalkan sebagai contoh saya akan buat simpul pertama, misalnya alamatnya adalah H1000 di sini. Oke, nah bagaimana membuatnya nanti akan diterangkan kemudian. Misalkan secara contoh, misalkan saya membuat di sini simpul pertama, alamatnya adalah 1000. Oke, H1000 itu adalah nilai alamatnya. Nah, kemudian diisi nih nilai infonya dengan nilainya adalah 25 di sini. Oke, berarti ini adalah alamatnya terletak di bilangan memorinya adalah 1000. Nah, kemudian akan dibuat simpul baru. Nah, simpul baru itu alamatnya adalah H0800. Oke, nah ini alamatnya ini. Jadi setiap simpul itu sudah punya alamatnya masing-masing. Nah, kemudian diisi ini nilainya, infonya, jadi 12. Oke, ada di link simpul pertama dengan simpul ke-1. Nah, kalau melink, ini berarti isi dari link ini, gitu ya, isi dari link ini adalah alamat dari simpul yang berikutnya. Oke, ini berarti ngelink ke sini. Jadi link yang ada di simpul 1 itu bukan 1000. 1000 ini adalah alamat dia posisinya ada di sini. Tapi karena dia di link ke simpul yang kedua, maka isi dari kotak linknya itu adalah alamat dari simpul yang kedua. Nah, sekarang simpul ketiga sudah ada nilainya belum? Simpul yang kedua ini sudah ada nilainya belum? Belum kan? Nah, karena belum dan belum ada simpul 3 juga di sini, maka dia nilainya adalah 0 karena dia tidak merujuk atau tidak menunjuk ke simpul yang lainnya. Gitu. Jadi dia nilainya adalah 0, bukan 0 ya, 0. Oke. Nah, misalkan saya punya simpul 3, nah, saya punya simpul 3 di sini dan saya isi nilainya adalah 17 dan dia alamatnya adalah 1400, kemudian saya linkkan antara simpul 2 dengan simpul 3, maka isi dari link di simpul 2 nilainya berapa? Nilainya adalah 1400. Jadi link ini fungsinya adalah untuk menunjuk, gitu, untuk menunjuk ke alamat simpul berikutnya. Ini berarti di link. Nah, simpul ketiga sudah ada linknya belum ke simpul yang lain? Belum, berarti nilai dari simpul ketiga itu adalah 0. Oke. Nah, berikutnya adalah kalau misalkan kita bikin lagi nih simpul ketiga, diisi nilai infonya adalah 10. Nilai alamat dari simpul keempat itu adalah 1100. 1100. Maka kalau kita ngelingin dari simpul ketiga ke simpul keempat, maka isi dari kotak link yang ada di simpul ketiga itu nilainya adalah 1100. Oke, simpul 4 sudah menuju ke simpul yang lain belum? Belum merujuk.
Oke, maka isi dari link di simpul 4 itu adalah 0. Ya, untuk memudahkan melihat hubungan link antara satu simpul dengan simpul lainnya, maka semua isi link yang berbentuk angka diganti atau direpresentasikan dengan tanda panah sehingga ilustrasinya menjadi berikut. Oke, seperti ini. Ya, jadi ingat ya, di dalam satu simpul itu terdiri dari dua bagian info dengan link. Oke, nah bagian link ini fungsinya adalah merujuk. Ya, bagian ini adalah fungsinya adalah untuk merujuk ke simpul yang berikutnya, alamat ke simpul yang berikutnya. Oke, misalkan alamat simpul berikutnya dia merujuk ke simpul kedua, berarti dari sini adalah 800. Dia misalkan simpul 2 tersambung ke simpul ketiga, berarti di sini nilai berapa sih alamat dari simpul ketiga? 1400. Nah, simpul ketiga dia merujuk ke simpul keempat, berapa sih alamat dari simpul 4? 1100. Maka taruhnya sebelah sini. Nah, simpul 4 ada link lagi nggak? Terhubung ke simpul yang lain nggak? Tidak, kan tidak terhubung ke simpul berikutnya, maka nilainya adalah 0. Oke, sudah dipastikan ini adalah simpul yang terakhir. Nah, kalau misalkan begini, berarti kalau misalkan kita sudah buat link seperti ini, berarti tidak dalam bentuk angka sudah tidak diperlukan lagi. Oke, alamat-alamat tiap simpul juga tidak perlu diketahui. Yang perlu diketahui adalah link antar simpul sehingga membentuk sebuah link list. Oke, link list 4 buah simpul dapat dinyatakan demikian tanpa memperhatikan alamat simpul secara fisiknya. Nah, maka kita bisa buatnya seperti ini. Ini berarti adalah link list 4 buah simpul dapat disanakan gambarnya menjadi sebagai berikut. Oke. Demikian pembahasan tentang pendahuluan pada link list, dan jangan lupa untuk menyaksikan video pembahasan pembuatan simpul awal pada link list. Jika ada saran atau yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan komen di bawah. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe to make sure that you wouldn't miss my update video. And certainly, I become more excited to create the next video. Stay tuned on my channel. Stay safe, keep healthy, be happy, and have a nice day. See you soon. Bye-bye.